Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faizal Reza. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai Microsoft Surface Pro 9 ya. Ini adalah tablet keluaran dari Microsoft. Sebetulnya ini tablet tapi rasa laptop ya guys. Bisa dilihat mungkin dia tuh tipis banget dan ini enteng kok. Berat dan ini enteng ya. Oke, tablet Microsoft Surface Pro 9 ini sebetulnya Microsoft ngeluarin dua varian ya. Dia ada yang berbasis Intel prosesor Gen 12, generasi 12, dan yang satu lagi menggunakan prosesor Microsoft SQ3. Jadi SQ3 ini dia kayak kolaborasi sama Qualcomm ya, Snapdragon. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas yang seri prosesor Intel generasi 12, yaitu Microsoft Surface Pro 9. Oke. Untuk warnanya sendiri sebetulnya dia ini ada 4 pilihan warna ya. Dia ada warna black graphite, yang saya pegang ini warna platinum silver ya. Lalu ada warna blue sapphire sama forest green, kalau nggak salah sih 4 itu ya. Berisik. Jadi kita akan bahas secara detail ya. Untuk secara fisik ya, dia ini layarnya model datar. Terus untuk displaynya sendiri, layarnya sudah 13 inch ya ukurannya. Ukuran layar sudah 13 inch dan ini pixel sense ya kalau nggak salah ya. Gitu. Lalu untuk layarnya sendiri ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 gitu. Modelnya datar dan di bagian sisi-sisinya ini modelnya melengkung ya. Lalu untuk di bagian depan ya teman-teman ya, di sini ada kamera ya, ada kamera selfie-nya. Dia tuh kualitas perekaman sampai 1080 dan 30 fps ya. Lalu dia ini sudah ada namanya face authentication login kalau nggak salah, jadi pengenalan wajah ya. Jadi kita bisa login menggunakan pengenalan wajah. Lalu di bagian dekat kamera ini, di sini dia ada dua mic ya, dua mic nih ya. Micnya jadinya ganda. Lalu di bagian depan juga masih ya, ini masih di bagian depan. Untuk di kanan kiri nih sudah ada speaker ya. Dua speaker dengan kualitas sudah Dolby ya, Dolby. Kualitas soundnya ini pakai Dolby Atmos ya. Oke, lanjut untuk di bagian atas ya. Di bagian atas nih dia ada tombol power. Lalu di sini ada tombol volume ya, up and down. Dan untuk tombol powernya sendiri dia kayaknya nggak ada fingerprint ya. Ini nggak ada fingerprintnya. Untuk depan juga kayaknya nggak ada fingerprint ya. Lalu di bagian kanan ini di sini sudah ada dua port USB Type C yang sudah support interface Thunderbolt 4 ya. Thunderbolt 4. Lalu di bagian kanan, samping kanan ya, ini ada connecting port ya, pakai Surface port connecting ya, yang sudah magnet ya, sistemnya pakai magnet. Kalau sudah, lalu di bagian belakang. Nah, bagian belakang ini kita ada kamera ya, kamera belakang satu, dan ada indikator untuk kamera menyala ya. Jadi di sini ini bukan lubang mic ya, tapi ini indikator untuk lampu menyala ya, kamera jika menyala, kamera bagian belakang. Lalu di bagian atas masih ya, bagian atas untuk belakang ya, di sini sudah ada grill. Ini grill ini sebenarnya grill untuk buangan panas ya, dia buat buang panas. Kayaknya sistemnya dia nggak pakai kipas deh, soalnya saya nggak dengerin suara kipas. Jadi dia kayak pakai cooling pad gitu deh, cooling pad atau apa gitu namanya. Jadi ini fungsinya buat mengeluarkan panas ya dari dalam. Dan di bagian belakang ya, untuk bawah di sini sudah ada kickstand. Nah, kickstandnya ini bisa kita atur ya teman-teman ya.
Ini bisa diatur posisinya sampai kayaknya sih dia nggak nyampe sekitar 180 ya, gitu. Ini bisa diatur. Jadi buat dia berdiri ya. Dan uniknya lagi untuk di bagian belakang ya, dia nih ada untuk kita bisa ganti apa SSD ya. Ada tempat untuk kita bisa ganti SSD. Ini langsung ditekan aja ya, ditekan lalu ditarik sistemnya. Ini sudah magnet ya teman-teman. Dan SSD-nya ini bisa diganti sampai kalau nggak salah, kalau ini mungkin 512 kali ya, 512 giga atau 1 tera ya. Saya kurang begitu ngerti ya. 1 tera itu mungkin buat yang i9-nya ya. Gitu. Dan apalagi ya? Di bagian bawah dia ada lubang, dia nih buat connecting interface sama keyboard ya, keyboard interface ya, yang sudah magnetik ya untuk di bagian bawah gitu. Lalu untuk bahannya sendiri ya, bahannya ini kayaknya dari polikarbonat atau metal ya, kayaknya sih metal ya. Oh ini mungkin kayaknya sih ini bahannya udah metal ya teman-teman ya. Ini bahan metal ya, bukan bahan polikarbonat ya. Jadi kelihatannya lebih eksklusif ya. Dan di sini dia ada logo Windows ya, di bagian belakang ada logo Windows yang dia nih berbentuk seperti ini. Oke, lanjut ya. Untuk spesifikasinya sendiri, ini sudah menggunakan RAM 8GB dan SSD 128 ya teman-teman ya. Jadi yang saya pegang ini varian RAM 8GB 128GB SSD. Dan ini sudah menggunakan prosesor Intel Evo i5 generasi 12 ya, 1235U. Jadi kalau yang udah seri U itu kan kalau nggak salah seri Ultra ya. Seri U ini dia otomatis pasti lebih hemat baterai ya. Untuk pemakaiannya sendiri, baterainya ini diklaim bisa bertahan selama 15 jam ya. Mungkin, tapi kalau dari hasil uji coba saya kemarin ya, ini saya sudah tes. Jadi saya tes selama 2 jam. 2 jam ini artinya saya gunakan untuk menggunakan, saya setel YouTube, terus saya gunakan saya ngetes kemarin benchmark pakai Cinebench, lalu saya gunakan pakai Bismarck, kristal Bismarck gitu ya. Pokoknya total selama 2 jam itu baterainya sudah habis 28%. Jadi anggaplah sekitar mungkin kita bicara 30% ya. Kalau 2 jam, kalau kita rata-ratain setiap 2 jam 30 aja itu sudah 90%. Jadi kemungkinan kalau kita pakai untuk YouTube kurang lebih sekitar 7 jam pemakaian baru baterai habis. Full ya, full YouTube 7 jam itu kayaknya ya. Kalau ini kesimpulan saya ya. Gitu. Jadi boleh dibilang ya cukup awet ya, cukup awet untuk baterainya. Oke, lanjut ya. Ini menggunakan Windows 11 ya. Jadi ini sudah ada bawaannya Windows 11 tapi masih yang home ya. Kalau nggak salah sih ini teman-teman masih bisa upgrade ke Pro, tapi kayaknya ada biaya lagi. Tapi kalau untuk bawaannya sendiri dia menggunakan Windows 11 Home Edition. Ya. Lalu untuk WiFi-nya ini sudah support WiFi 6 ya, WiFi 6 802.11ax, dan ini sudah menggunakan Bluetooth 5.1 ya, Bluetooth 5.1. Oke, apalagi ya teman-teman ya, mungkin untuk refresh rate-nya sendiri ini sudah 120 Hz ya. Terus untuk kontras warnanya sendiri, saya sudah tes, ternyata dia tuh sudah adaptif ya, layarnya sudah adaptif kontras gitu ya, jadi kecerahannya itu sudah otomatis diatur gitu. Dan ya tujuannya sebetulnya buat lebih hemat baterai ya teman-teman ya.
tampilannya mungkin seperti ini ya. Jadi kayaknya ini kena feedback ya apa. Nah, seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, dan ini kickstandnya bisa dibuka ya. Jadi teman-teman bisa taruh nanti kan, bisa dibawa kemana-mana, dan sebenarnya bagus sih ini untuk anak-anak kuliah atau untuk para pekerja kantoran ya, untuk para bisnismen ya. Menurut saya sih cocok ya pakai ini ya, karena ini lebih tipis dan nggak berat. Sekarang coba kalau kita bawa-bawa laptop, itu asli itu berat banget kan. Nggak mungkin orang bisnis menggunakan laptop. Jadi mau nggak mau ya paling nggak harus menggunakan tablet ini ya. Pakai tablet Microsoft Surface Pro 9 ya, saya rasa ini sudah cocok banget ya gitu. Dan ini bentuknya tablet tapi rasanya laptop gitu dia, karena dia Windows gitu teman-teman ya, seperti itu ya. Terus selain adaptif apa tuh namanya tadi, screen, adaptive screen, dia nih kayaknya sudah auto framing ya. Cuma saya belum tes. Sepertinya sih kameranya sendiri nih dia sudah auto framing ya. Jadi kalau kita pakai zoom itu otomatis nanti penempatannya selalu di tengah gitu ya. Kurang lebih sih itu aja ya. Lanjut nanti kita akan lihat hasil kualitas dari penggunaan SSD ya. Jadi hasil tes SSD-nya ya, kalau saya lihat dari Crystal Disk Mark-nya sendiri, ini untuk speed bacanya aja ya, itu ada di kisaran 3358 ya. Lalu untuk kecepatan tulisnya itu di 1275. Oke, jadi memang nggak terlalu besar ya sama seperti laptop, tapi speed seperti ini menurut saya sudah kencang untuk ukuran tablet ya, sudah termasuk kencang ya untuk ukuran tablet gitu. Lalu kalau saya cek secara ini ya di DX Diag-nya, dia ini sudah kelihatan jelas ya, menggunakan Windows 11 Home 64 bit ya. Untuk prosesornya generasi 12, nah i5 1235U. Untuk RAM-nya itu 8 GB. Lalu bagaimana untuk grafisnya? Grafisnya sendiri di sini dia sudah menggunakan Intel Iris ya. Intel Iris grafik ya. Oke, lalu bagaimana dengan hasil uji coba benchmarknya ya? Di sini saya menggunakan Cinebench R23 ya. Hasil uji coba benchmarknya di sini untuk CPU single core-nya dia ada di skornya ada di angka 645 ya teman-teman ya. Lalu untuk yang multi core di sini kita dapat angka 4326. Seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan kualitas kamera untuk kamera depan dan kamera belakang? Ini liputannya. Halo teman-teman, saat ini saya sedang menggunakan kamera selfie dari Microsoft Surface Pro 9. Untuk perekamannya sendiri di sini menggunakan 1080 16.9 dan 30 fps ya. Bagaimana kualitas gambar yang dihasilkan dan bagaimana kualitas suaranya? Oke, saat ini saya menggunakan kamera belakang untuk Microsoft Surface Pro 9. Untuk kualitasnya 1080 16.9 di 30 fps. Bagaimana kualitas gambar yang dihasilkan dan untuk kualitas suaranya? Oke, lalu untuk bagian belakang ini materialnya sudah menggunakan metal ya teman-teman ya. Dan adapun untuk kelengkapannya sendiri, dia ini hanya berupa unit, kepala charger dan adaptor ya. Adaptor untuk Surface Connecting Port. Namun sayangnya untuk kelengkapan pembeliannya ini dia belum disertai dengan keyboard interface-nya ya. Jadi keyboardnya belum termasuk dan stylus pen-nya juga belum termasuk ya teman-teman ya. Gitu. Dan adapun untuk harga ya menurut saya harganya cukup lumayan ya. Tapi kalau teman-teman butuh
tablet dengan fungsi yang sebetulnya kinerja lebih bagus, lebih cepat. Ya, saya rasa ini bisa menjadi pilihan ya untuk Microsoft Surface Pro 9-nya. Gitu. Selain ringan, menurut saya ringan, mudah dibawa kemana-mana, praktis ya. Terus juga dilengkapi sama kickstand. Ya, ini bisa menjadi solusi ya teman-teman ya. Itu aja sih. Oke, terakhir untuk kesimpulan dari saya mengenai Microsoft Surface Pro 9 ini, yang pertama mungkin dilihat dari bobot, ini lebih ringan dan lebih tipis, jadi lebih praktis dibawa kemana-mana ya. Yang kedua, secara kinerja dia ini sudah dilengkapi dengan prosesor Intel i5 generasi 12 yang sebetulnya secara kinerja lebih cepat dan juga lebih menghemat baterai ya, karena penggunaan baterainya sendiri ini itu cukup awet ya. Penggunaannya kisaran sekitar 7 jam ya kalau untuk pemakaian YouTube full ya. Tapi kalau hanya sekedar ngetik-ngetik biasa, ini mungkin sesuai dengan deskripsinya ya, mungkin bisa mencapai sekitar 15 jam. Lalu untuk storage-nya sendiri ini sudah bisa kita upgrade mungkin ke 512 atau 1 tera ya. Dan kekurangannya ini sebetulnya dia kemarin saya pakai untuk uji coba benchmark ya, mungkin karena penggunaan CPU atau RAM atau prosesornya itu lebih bekerja maksimal, jadi saya rasakan di sini lebih cepat panas gitu. Itu lebih cepat panas, tapi panasnya juga saya rasa masih ya lumayan lah. Tapi kalau untuk penggunaan YouTube aja itu sudah lumayan kembali adem ya, nggak terlalu panas gitu. Mungkin karena kemarin saya uji coba benchmark jadi kepake semua gitu. Dan kekurangannya apalagi ya, mungkin dari harga ya, harganya ya menurut saya cukup lumayan tinggi lah ya gitu. Tapi saya rasa ini sesuai dengan performanya yang boleh dikatakan ini cukup bagus gitu. Itu aja kesimpulan dari saya, dan saya rasa cukup ya review kita kali ini mengenai Microsoft Surface Pro 9. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Like video ini jika teman-teman suka dan bagikan jika bermanfaat. Yang belum subscribe, pencet tombol subscribe supaya channel saya semakin berkembang. Itu aja dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.